masuk boy. Tetap semangat di dada kita masih tetap tertanam. Untuk erupsi harus kita tanda lanjuti untuk disampaikan kepada aparat. Ya, minuman keras tidak boleh anarkis, jaga tata kesopanan untuk bicara. Rally korupsi. Oke, kita usahakan memakai helm, sopan di jalan, tertib, ikuti belakang horizon. Itu saja ya. Terakhir. Sebelum kita berangkat, penjara Indonesia, pemantau kinerja aparatur negara Indonesia, bergerak dan bekerja untuk nusa dan bangsa, menyampaikan suara rakyat Indonesia, ciptakan pemerintahan bersih dan berwibawa, berani korupsi, siap masuk bui, berani korupsi, siap masuk bui. maju kumpul yang tadi direncanakan. Maju. Saudara-saudaraku, rekan-rekanku, anggota LSM Penjara Indonesia Kabupaten Majalengka, kita akan menyampaikan pendapat di muka umum. Penyampaian pendapat di muka umum adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 yang mengatakan bahwa kemerdekaan berkumpul, berserikat, menyampaikan pendapat adalah hak warga negara. Selanjutnya, yang kedua dasar hukum kita adalah rekan-rekanku, anggota LSM Penjara Indonesia Kabupaten Majalengka, untuk tidak anarkis. Dari keajarinya, dari jajaran kejaksaannya, kami tidak mau anarkis dalam hal ini, tapi kami mohonkan hormati apa-apa yang nanti akan kami sampaikan, ya, karena walau bagaimanapun juga ini adalah untuk kepentingan masyarakat Majalengka itu sendiri. Bagus, tapi tolong etikat kami itu hormati oleh jajaran kajarinya itu sendiri. Ya. Kami adalah tamu datang ke sini resmi, ya. Wajar di Indonesia ini, wajar di orang timur ini. Pada saat tamu datang mesti dihormati dengan catatan tamu tersebut. Ini gedung kejaksaan sudah sangat mewah loh. Sangat mewah. Sangat mewah untuk ini tidak mewah. Betul. Baik. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ya. Jaga kesopanan, ketertiban, tidak boleh anarkis. Yang selanjutnya, bahwa kita juga mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 98, yaitu menyampaikan pendapat di muka umum. Pada dasarnya saling melempar bola, melempar kesalahan kepada inspektorat melakukan kesalahan. Apakah ini update di Majalengka? Oke, lanjut kita lanjut. Yang kedua, Pak. Tapi saya menangani gitu ya. Kalau itu sudah berapa lama mulai di Kejaksaan Negeri? Ini nanti dijelaskan. Ya. Masih sudah sambung, jangan sampai nanti ada jawaban saya baru dipegang sini baru tahun 2024 atau 2023, belum nyambung dengan sebelumnya. Ya. Silakan Pak Kasih. Teman-teman dari LSM Penjara Indonesia, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan
permohonan maaf dari Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka yang tidak bisa menemui teman-teman semua di sini karena ada dilaksanakan kegiatan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Tepatnya hari ini ada kami dan tentunya perlu dimaklumi juga. Yang pertama, kalau kita bicara masalah penegakan hukum, saya mulai bertugas di sini di tahun 2023. Tentunya saya juga pernah bertemu waktu itu dengan Bapak waktu Bapak juga di sini ya, dengan Pak Eman waktu itu. Oke. Setelah itu kami langsung tidak lanjuti Pak. Kita pemeriksaan semua. Kemarin kan yang menjadi kendala masalah terkait inspektorat Pak. LHP inspektorat sudah kami susulkan, sudah kami Pengguna anggaran yang paling bawah dalam hal ini aparatur desa. Maka Pak, bagaimana hasil kinerja 100 hari Pak Fajar yang baru? Terima kasih. Jadi sebelum saya menanggapi itu, saya sampaikan terkait dengan orang, apakah ada ditemukan 2 alat bukti? Tidak semena-mena kita melakukan hal tersebut. Betul ya? Tidak bisa maklum itu. Semua proses penegakan hukum harus tetap jalan. Ya. Oke. Terima kasih. Baik. Siapa kita? Negara Indonesia berani korupsi. Semangat ya. Semangat. Saya tidak setuju hanya untuk memberi penguatan. Silakan saya kritik ini kemana? Itu. Terima kasih Pak. Saya ucapkan banyak terima kasih sebelumnya dan sebelum mengakhiri dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Ari, apa yang tadi juga sudah digerakkan bersama bahwasanya LSM Penjara Indonesia akan selalu supporting tugas-tugas kejaksaan. Kami ucapkan terima kasih dan kesempatan inilah hikmat tanpa mengurangi apa maksud dan tujuannya. Kemudian terima kasih, permohonan maaf sekali lagi atas nama pimpinan kami sampaikan kepada bapak-bapak sekalian. Kami Ayo Pak kemana? Pak, Bang wawancara. Yang kayak dikirim pun sama Pak. Sepatah saya ini mana? Siapa? Foto bersama. Segera kumpul. Bentar. Biar cepat kita sampaikan ya Pak Ketua, izin. Ayo kumpul sini jangan di atas. Turun. Tas. Oke kita ya, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Inspektorat Kabupaten Majalengka, Bapak Haji Hendra. Hormati Bapak Ewo Suharya SPG. Beliau mau semangat Pak, mungkin senior Bapak pensiunan. Sukses Pak Ketua IE. Dan yang saya banggakan, yang saya hormati, pendapat di muka umum adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 Pak, yang menyatakan kemerdekaan berkumpul, berserikat, menyampaikan pendapat adalah hak warga negara. Yang kedua, landasan hukum untuk menyampaikan pendapat yaitu undang adalah meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Majalengka agar bekerja tidak kaku, luas, dan lain sebagainya. Itu saja ya. Jadi Pak Ketua dulu nih. Siapa kita?
Berani korupsi. Tetap semangat ya. Nah, mantap. Kenyataannya sebelum tersangkanya terakhir bilang Oktober, tapi Ini Inspektur. Saya tanya dulu Inspektur. Rapat paripurna tersebut menyangkut salah satu item, bisa ada kaitannya ini Inspektor. Misal dari hal pembelanjaan, karena saya kaitkan nanti dengan kinerja PJ. Bisa Pari, saya minta ambil datanya Pari. Ah iya. Oh iya. Oleh dari mana kita? Pada waktu paripurna saya dapat ini. Saya yakin kawan-kawan dari inspektor itu dapat ini ya. Tolong teman-teman media dilihat ya. Saya yakin teman-teman media dapat ini. Ada bag ditulis Majalengka, Panceg Paguh, Narumat Majalengka, Pendopo Sindang Kasih. Ini betul-betul masalah Majalengka, Batiknya Pekalongan. Lihat daftar Hamzah, dilihat seperti ini. Batiknya Pekalongan, kenapa tidak batik Milen di Majalengka? Ada sesuatu Pak. Kenapa? Apa ini bentuk untuk mengangkat Majalengka? Berpakaian seragam polisi masa hatinya lain, nggak bisa dong. Saya sebagai perwira polisi juga dong. Ya, inspektur memakai seragam inspektur, hati juga harus inspektorat dong. Hanya memakai seragam inspektorat, apa kesbampil. Ya kan nggak mungkin. Apalagi hati lu ya. Betul ya? Silakan Pari, yang terakhir itu apa itu? Terhadap undang-undang ASN apa itu? Siapa kita? Penjara. Kepada Bapak Ibu dari LSM Penjara, baik LSM Penjara Indonesia, Pak Ketua DPD Pak Budi hadir langsung, dan juga Pak Ketua DPC ya, Pak IY, dan juga Pak Sekretaris Pak Ati. Ibu selaku anggota LSM Penjara Indonesia yang hadir pada kesempatan ini dan jawabannya. Yang kedua, Bapak Ibu, tadi Pak Ketua Pak EY menyampaikan dan hari oke ya telah sejak seperti dari personil kami, bayangkan saja, dan ini sudah berkali-kali sebenarnya. Berani korupsi, siap penjara. Ngadem, di sana kita ngadem. Ya. Oke. Ayo. Ayo Ridwan, siap. Indonesia pemantau kinerja aparatur negara Indonesia dan bekerja untuk nusa dan bangsa, menyampaikan suara rakyat Indonesia, ciptakan pemerintahan bersih dan berwibawa, berani korupsi, siap masuk bui.
dan bekerja untuk nusa dan bangsa. Menyampaikan suara Makanya ini perlu kita audit. Silakan Pak Teguh sebagai pimpinan yang berakal. Selanjutnya makanya Pak Berani korupsi, siap masuk bui. Berani korupsi, siap masuk bui. Ada anggarannya dari sana. Oke, Pak Ketua, lanjut. Ya, jadi ya nggak apa-apa. Yang terhormat penjabat Bupati Kota. Saya sih tadinya mendiskusi itu, dan tadi itu yang apa hadiah itu dari apa bingkisan dari hari jadi Majalengka atau di rapat paripurna hari jadi Majalengka kami kepada kami menunjukkan tidak aspiratifnya beliau dalam kinerja di pemerintah Kabupaten Majalengka. Jadi ya, Pak PJ itu orang Majalengka, mestinya tahu kultur budaya masyarakat Majalengka yang sangat nyunda, yang sopan santun, yang hidup dalam bumi Gemah Ripa Lejinawi Tata Tentrem Harta Raharja. Apa maksudnya? Bahwa masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Majalengka hidup di dalam bumi Pertiwi Majalengka yang subur makmur, yang selalu mendambakan tata kesopanan, kesantunan, sehingga hidupnya mendambakan tata tentrem. Artinya bahwa masyarakat Kabupaten Majalengka hidup di bumi Majalengka yang sangat bercukupan dan hidup tentrem ayem. Itu tujuannya. Makanya kami sampaikan Gemah Ripa Lejinawi Tata Tentrem Harta Raharja. Selanjutnya banyak hal yang perlu disampaikan tentang penyampaian pendapat di muka umum ini kepada penjabat Bupati Majalengka. Yang pertama adalah bagaimana penjabat Bupati memandang netralitas aparatur sipil negara dalam Pilkada 2024 ini. Setuju ya? Ayat satunya di apa? Sarengin. Jawa berarti di anu. Mana sini? Kau bilang di anu. Kasih tahu apa? Baik. Ya lupa mau kasih tahu. Tah, apa itu? Kami merasa rakyat Majalengka saat ini diperlihatkan bahwa mencari pekerjaan itu sangat sulit. Karena apa? Karena semacam ada pembiaran dari pemerintah daerah. Banyak tenaga kerja kita yang lulusan SMK susah masuk kerja. Ujung-ujungnya masuk pakai duit. Ya, masuk pakai duit melalui oknum itu. Katanya PJ itu ada program belusukan anti cyberbully. Nah, itu untuk bagaimana pengawasannya? Mohon untuk generasi penerus yang masuk kerja itu jangan dipersulit, jangan jadi penonton di negeri sendiri. Kami butuh kerja. Banyak pabrik berdiri di Majalengka, namun pekerjaan itu susah. Minimal SMK. Saya akan menanyakan di manakah ada tim penambal jalan. Katanya Pak PJ ini punya tim penambal jalan, tapi ternyata di desa kami di Jalan Raya Sukahaji Majak jalannya masih bolong-bolong, dan kami sangat capek melalui jalan itu setiap hari
Ketika kami ada kegiatan, kami harus melakukan perjalanan yang sangat capek, terutama di desa Padahanten. Di desa Padahanten itu kerusakannya mencapai 80 sampai 90%. Jalan sudah hancur, dan mana kinerja Bapak PJ Bupati ini yang katanya punya tim penambal jalan di Majalengka, tetapi di wilayah kami di Kecamatan Sukahaji belum ada manfaat apapun untuk kesejahteraan rakyat-rakyat kami yang ada di jalur Maja Sukahaji. Sekian Pak Ketua. Lanjut Pak Ketua DPC. Baik, makasih. Negara Indonesia. Jaya, jaya, jaya. Negara Indonesia. Jaya, jaya, jaya. Berani korupsi. Siap, Jokowi. Baik, terima kasih. Satu. Baik. Lanjut Pak Ketua. Dirasa giat yang terakhir yang kita lakukan di pendopo ini, yang suratnya sudah terkirim, ini membuat kami sangat kecewa. Ini sangat amat membuat kecewa. Kami sebagai lembaga kontrol sosial yang merupakan jebolan-jebolan dari masyarakat yang ada di wilayah pedesaan, sangat merasa dikecewakan dengan penerimaan KPJ Bupati Majalengka, penjabat Bupati Majalengka ini. Ya, di saat kami sudah menempuh prosedur yang harus kami lakukan, tapi penerimaannya kok kayak gini. Ini jelas-jelas sangat membuat kami sangat kecewa sekali. Sangat amat merasa kecewa sekali. Sepertinya Pak PJ ini tidak punya hati nurani. Tidak punya hati nurani. Kami sudah menunggu berjam-jam demi untuk komunikasi langsung dengan Pak PJ, tapi penerimaannya kayak gini. Penerimaannya kayak gini. Akankah Pak PJ ini hidup selamanya di dunia ini? Akankah Pak PJ ini lepas daripada tanggung jawab nanti di akhirat? Itu yang membuat sangat amat kami kecewa. Padahal kami ingin bersama-sama memberi masukan kepada Pak PJ untuk membangun Majalengka ke depan yang lebih baik, yang lebih mandiri, yang lebih maju. Itu yang ingin kami hidupkan. Kami tidak mau menjustis ke Pak PJ. Kami tidak mau bersuudzon kepada Pak PJ. Tapi suara yang kami bawa ini adalah benar-benar suara masyarakat, ya, masyarakat kecil yang mesti kami sampaikan kepada Pak PJ untuk ditindaklanjuti. Itu yang harus Pak PJ pahami. Itu. Ya. Baik. Terima kasih. Kita pulang. Terima kasih. Kami merencanakan gini, kami akan kumpulkan poin-poin 500 perak ya, untuk dimasukkan ke kardus untuk disuruh pulang itu Pak PJ. Kita itu rencanakan ya. Alasannya apa Pak? Karena contoh, kami sudah 2 kali dengan ini loh, ingin bertemu dan ingin bicara, ingin menyampaikan aspirasi masyarakat, tapi sebenarnya jadi aspirasi tidak peduli dengan suara-suara masyarakat yang diwakili oleh kami. Alasan PJ tidak mau menemui teman-teman. Sampai sekarang karena kami memang nggak pernah bertemu, nggak pernah itu ya. Jadi tentang alasan tidak menemui, ya bagaimana bisa kita tahu tentang alasan PJ tersebut? Yang jelas mungkin di sini dugaan kami memang itu Pak PJ ya tidak aspiratif, alergi, ya
dengan atau mungkin merasa malu untuk menemui kami itu karena yang ditemui ini hanya masyarakat bawah atau bagaimana?